Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Yasmin dari Prodi Hukum Tata Negara kembali akan menjelaskan tentang materi yang diberikan oleh Bapak dosen yang berjudul Teori Hukum dalam Masyarakat Sederhana. Menurut ada dua ahli atau sarjana antropologi hukum. Yang pertama itu Bronislaw Malonsky, dan yang kedua Adamson Hebel. Kemudian yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang tentang teori yang menurut sarjana antropologi hukum yang bernama Bronislaw Malinowski, yaitu penelitian terhadap masyarakat Trobrion di Kepulauan Solomon, Papua Nugini. Ia mengungkapkan bahwa untuk membedakan antara aturan hukum dan aturan kemasyarakatan, ia mengemukakan beberapa ciri-ciri. Ada 5 ciri-ciri aturan hukum yang dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama itu dikatakan aturan hukum apabila aturan dirasakan dan dianggap menimbulkan kewajiban dari satu pihak dan di pihak yang lain. Kemudian ciri-ciri yang kedua, kekuatan mengikat itu juga dapat terwujud dari adanya hubungan timbal balik antara proses tukar menukar jasa. Dan ciri-ciri yang ketiga, aturan hukumnya itu mempunyai sanksi yang bersifat positif dan negatif. Yang keempat, berdasarkan pula pada adanya hak untuk saling menuntut dalam hubungan yang bersifat ganda. Kemudian yang kelima, kekuatan hukum yang mengikat akan bertambah dengan adanya upacara dalam proses transaksi atau umum. Dapat dilihat oleh semua orang banyak atau umum. Ini merupakan dapat membantu bertambahnya aturan hukum yang mengikat tersebut. Kemudian dengan demikian, hukum atau gejala hukum pada masyarakat sederhana menurut Malinowski, adapun ciri-ciri lainnya yaitu hukum itu tidaklah berproses dalam lembaga yang mandiri. Dan yang kedua, hukum itu adalah aspek dari kehidupan masyarakat sederhana. Dan yang ketiga, hukum tidaklah terdapat dalam bentuk keputusan yang berkaitan dengan pelanggaran yang akan terjadi, dan kemudian baru akan diatur penanggulangannya setelah adanya pelanggaran tersebut. Kemudian yang keempat, hukum adalah hasil dari susunan hak dan kewajiban yang dapat mencegah seseorang dari tanggung jawabnya sendiri. Dan kemudian yang kedua, menurut sarjana hukum yang kedua yaitu Adamson Hebel, dia adalah sosok sarjana
antropologi yang mengadakan kerjasama antardisiplin dengan sarjana hukum Carl Llewellyn, sehingga melahirkan antropologi hukum. Inilah kerjasama yang dilakukan oleh Hobel dan Carl Llewellyn, sehingga muncullah antropologi hukum ini, yang di dalam uraiannya tentang apakah hukum itu, dalam uraiannya apakah hukum itu, pengertian hukum, dan ia memulai dengan pengertian suatu definisi. Menurut Hobel, memang benar, memang sukar untuk merumus pengertian tentang hukum, tetapi bukan berarti hukum itu tidak bisa didefinisikan. Kelemahan definisi ini karena hanya merupakan suatu pernyataan tentang ciri-ciri dari suatu gejala tertentu, dan tidak dapat mencangkup secara sempurna pengertian dari hukum tersebut. Mengapa kemudian Hobel ini merumus ciri-ciri hukum dalam bentuk definisi yang dapat diterima dan disepakati umum? Itu sukar menurut Hobel karena yang pertama cara berpikir mereka yang sempit. Kemudian yang kedua, karena hukum itu sudah ada dan mengalir ke semua sudut budaya. Dan yang ketiga itu karena hukum itu dapat dibedakan dengan jelas dari bentuk perilaku dan tindakan dalam suatu masyarakat. Itulah tadi yang sempat saya jelaskan menurut dua sarjana hukum antropologi hukum. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.